Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini dan kembali lagi kawan-kawanku di kesempatan kali ini dan di sore hari kali ini saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pada kawan-kawan mengenai tentang penyakit ya kawan-kawan, penyakit yang dimana penyakit ini perlu kita juga kendalikan dalam proses budidaya tanaman. Apalagi seperti di depan kami ini adalah tanaman cabai, juga dalam prosesnya ada penyakit kawan-kawan. Nah, penyakit itu sendiri biasanya disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme semacam virus, bakteri, terus jamur ya, dan mikroorganisme lainnya yang dimana mikroorganisme tersebut menyerang tanaman kita yang menjadikan tanaman kita menjadi abnormal atau tidak normal semacam itu. Tapi tidak semua mikroorganisme itu sifatnya begitu kan kawan, sifatnya merusak tidak akan, tapi hanya beberapa beberapa mikroorganisme yang dapat merugikan para petani ya, karena serangan mereka dapat merusak ya, mulai dari jaringannya, sel tanamannya, bahkan nanti yang parah adalah dari hasilnya ya, terutama buah cabai ya semacam itu, ataupun kalau semisal tomat ya buah tomatnya lah kan semacam itu, yang dimana itu komoditas yang menjadikan pemasukan dari petani ya semacam itu. Nah, mikroorganisme itu sendiri datangnya dari mana itu biasanya disebabkan oleh lingkungan sekitar ya, mulai dari gulmanya, bisa juga mulai dari hewannya ya yang menjadi faktor ya, gulma dan hama maupun hewan yang berhinggapan di tanaman kita itu bisa menjadi faktor atau alat penyebar lah ya semacam itu. Juga bisa berasal dari air juga ya, air kayak gini juga bisa membawa mikroorganisme yang dapat merusak tanaman ya kan kawan, tergantung kondisinya airnya tersebut, dan juga lewat udara pun juga bisa ya, dari berbagai macam media. Nah, pada intinya kalau kita menginginkan tanaman kita baik ya, tidak berkeinginan diserang mikroorganisme yang sifatnya merusak tanaman kita ya, yang menjadikan itu sebuah penyakit bagi tanaman kita, maka buatlah tanaman kita itu tanaman yang pertumbuhan dan perkembangannya baik. Nah, pertumbuhan dan perkembangan baik itu didasarkan pada daya imun si tanaman sendiri. Nah, daya imun tanaman itu bisa baik jika proses pembuatan makanan buat dirinya itu bisa baik pula kan kawan, semacam itu. Nah, kayak gitu kan kawan. Jadi pada intinya ya kita maksimalkan lah ya fotosintesisnya agar mereka bisa membuat makanan secara optimal dan baik ya, dengan cara kita menyediakan bahan baku untuk fotosintesis secara optimal dan baik pula. Nah, apalagi kondisinya unsur hara 12 macam unsur hara yang diketahui itu bisa tersedia secara optimal, itu kan juga bagus ya bagi tanaman semacam itu. Dan pengalaman kami, tanaman yang tidak terkena virus itu biasanya ya, yang tidak terkena virus itu pengalaman kami itu biasanya tanamannya yang pupuknya yang dipergunakan tidak hanya itu saja, tapi berbagai macam pupuk ya. Dalam artian tidak berfokus hanya cuma pupuk kandungannya NPK saja, tapi ada pupuk mikro yang lainnya yang mereka tunjang juga kan kawan, semacam itu. Nah, dan itu bisa terlihat pada tanaman yang perlakuannya penggunaan pupuk organik. Nah, itu biasanya jauh lebih kuat dibandingkan tanaman yang sifatnya penggunaannya hanya pupuk konvensional atau pupuk kimia semacam itu kan kawan. Nah, setelah dicocok logikan ya, dicocok logika,
Itu ternyata saya pikir-pikir kalau penggunaan pupuk organik kan kandungannya macamnya jauh lebih banyak. Sehingga ketika kita berikan ke tanamannya daya imunnya jauh lebih kuat. Semacam itu. Sehingga tanaman ketika ada penyakit dan sebagainya ya memang beberapa tanaman terserang. Akan tetapi untuk daya tahannya itu jauh lebih kuat yang organik dibandingkan yang kimia, karena kalau kimia itu terkadang biasanya jauh lebih daya tahannya tidak kuat lah. Nah semacam itu. Nah lalu tapi ya itu tidak menutup kemungkinan juga bisa terserang kawan-kawan semacam itu ya, karena ini kondisi kita membudidayakan di lahan terbuka apalagi ya kan kawan. Nah itu untuk serangan penyakit juga bisa apalagi musim-musim semacam ini. Nah lalu penyakit itu juga ya selain kita membuat daya imun tanaman yang bagus, nah di beberapa tempat pun ada tekniknya ya, memanipulasi teknik budidayanya. Jadi bukan memanipulasi, lebih cocoknya ya lebih pengaturan tekniknya ya, teknik budidayanya lebih diatur sedemikian rupa sehingga penyakit itu bisa menjadikan tanaman jauh lebih kuat, seperti halnya kayak di musim penghujan ya, di beberapa daerah itu ada yang modelnya penanamannya cabenya itu satu batang ya, lalu jarak tanamnya jauh lebih renggang semacam itu ya. Jadi tidak bercabang kayak gini tapi hanya satu, juga jarak tanamnya tidak renggang. Terus lalu daun-daun yang tidak produktif dirempeli. Nah itu salah satu pencegahannya kan kawan, agar apa, kelembapannya itu terjaga ya dengan lingkungan sekitar, sehingga serangan penyakit-penyakit yang tumbuh dan berkembang pada kondisi yang lembab itu bisa ditekan sedemikian rupa. Nah lalu pada dasarnya kan kawan ya, itu hal yang dilakukan seorang petani adalah lakukan pencegahan. Pencegahan sudah tidak mampu, lakukan pengendalian. Pengendalian tidak mampu, pemusnahan. Nah, pemusnahan juga tidak mampu, pergantian kan kawan, semacam itu. Pergantian komoditas. Nah, kalau di tanaman cabai itu biasanya di musim-musim penghujan. Nah, serangan penyakit pada cabai itu sangat-sangat sering sekali di musim penghujan. Karena cabai ini ya tanaman ya agak rewel-rewel gimana gitu kan ya, karena mudah sekali terserang penyakit. Nah apalagi saat musim panen semacam itu. Tapi kalau pada saat musim di masa-masa tanaman cabai itu musim pertumbuhan, nah itu biasanya yang menyerang adalah virus. Nah virus itu kalau sudah terkena, itu tanaman cabai memang sangat sulit sekali untuk dimusnahkan atau dihilangkan, karena sifat virus sendiri tidak musnah ya. Asal ada inangnya mereka bisa tumbuh dan berkembang, tapi kalau tidak ada inangnya ya mereka cuma tetap di situ dan tidak mati kan kawan, semacam itu kan. Tapi kalau ada inangnya mereka tumbuh dan berkembang. Nah salah satu solusinya menurut kami, kalau ada virus yang sudah terkena virus, jangan digunakan lah bibit-bibit yang terkena virus semacam itu kan kawan, dihindari lalu dimusnahkan kawan-kawan, ganti dengan yang baru semacam itu. Nah lalu yang berikutnya, kalau sudah di masa pertumbuhan biasanya selain virus nanti yang bisa menyerang ya, virus kuning terutama. Nah lalu juga ada patek kalau orang sini bilang. Nah patek itu disebabkan oleh jamur ya, oleh jamur yang dimana jamur tersebut bentuknya mikro menyerang pada buah-buah cabai. Coba kita zoom. Nah ini kawan-kawan, itu kan cabainya kan merah, akan tetapi ini kondisinya bagian pucuknya membusuk. Nah ini diakibatkan karena serangan serangan jamur, yang dimana jamur tersebut berdiaspora ya, menyebarnya bisa melalui air maupun melalui vektor.
dan faktornya bisa dari hewan maupun tanaman. Nah, jamur ini kan kawan, kalau sudah terserang kayak gini pada tanaman buah cabai ya, itu mengakibatkan si buah cabenya tidak mampu untuk dijual di pasar, karena ya pastinya kalau misal dijual harganya murah sekali kan, tidak laku semacam itu. Dan ini kawan-kawan ya, kalau di tempat kami biasanya lakukan pencegahan langsung kan kawan ya. Jadi sebelum terjadi serangan kayak gini, kita biasanya melakukan pencegahan ya, penyemprotan rutin kan. Tapi kalau sudah terjadi serangan kayak gini, langkah kami dalam pencegahan jamur ini biasanya kita petik, kita buang jauh-jauh dari lahan. Karena mengapa kalau tidak dipetik? Nah, kalau tidak dipetik itu nantinya si tanaman cabai itu yaitu akan lebih menjalarnya jauh lebih cepat ya, berdiasporanya ya si jamur ini itu jauh lebih cepat, sehingga nanti mengenai buah-buah cabai yang belum matang kan kawan, semacam itu. Tapi kalau kami biasanya ada terkena, diambil, disisihkan sendiri, dibuang jauh-jauh semacam itu kan kawan. Dan inilah yang menjadikan mengapa harga cabai di saat musim penghujan biasanya mahal. Nah, itu salah satunya itu kan kawan, karena ya cabenya kualitasnya langsung menurun kan kawan. Dan yang jelas kalau semacam itu ya dicabut lalu disemprot, kalau kami kan kawan, disemprot dengan fungisida biasanya semacam itu. Dan selain itu juga kan kawan, alangkah baiknya ya kawan-kawan dalam proses budidaya itu juga penggunaan varietas ya. Penggunaan varietas, pastikan varietas yang bagus, yang dimana varietas cabai itu juga sangat berpengaruh. Pengalaman kami pernah menggunakan cabai yang sifat varietasnya apa, varietas Bangkok atau apa. Cabainya memang besar tapi mudah sekali terserang oleh jamur ini kan, jamur patek ini kan ya, mudah sekali terserang, sehingga kita panen tuh ya cuma cabai yang terkena jamur kan kawan, tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, gunakan varietas yang tahan seperti ori, langgeng semacam itu kan kawan. Itu nanti akan menghasilkan ya, meskipun ada yang terserang tapi ada beberapa buah yang kualitasnya masih tetap bagus ya dan kuat semacam itu. Nah, maka dari itu memang ya dalam perawatan ini, apalagi tanaman seperti cabai kayak gini, itu perlu intensif ya, mulai dari pengairannya ya, perlu diperhatikan pengairannya, pemupukannya, perawatan gulma, pengendalian gulma, pengendalian hama, lalu penyakit, itu perlu diperhatikan kan kawan ya, karena apalagi musim penghujan semacam ini sangat-sangat mendukung sekali ya, mendukung sekali untuk terjadinya permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan kerugian, itu kemungkinannya besar semacam itu. Nah, yang terpenting kawan-kawan tidak putus asa, selalu lakukan perawatan pastinya. Nah, kalau perawatannya bagus pasti hasilnya tanamannya juga bagus pula. Dan jangan menyerah. Kalau kan menyerah, nanti malahan kawan-kawan tanamannya malah semakin parah kan kawan. Tapi biasanya yang menjadi plusnya di musim penghujan itu biasanya harganya mahal-mahal kan kawan ya. Cabai bisa sampai 70, 50 lah musim penghujan. Nah, kalau kemarau murah kan kawan, harganya malah turun drastis. Tapi kalau musim semacam ini bisa sampai harga segitu kan kawan. Nah, maka dari itu sebaik mungkin kita mengoptimalkan lahan kita, mengoptimalkan perawatan kita ya kan, agar kondisinya bisa optimal bagi tanaman cabai kita semacam itu. Dan ini kondisi lahan kita ya kan kawan, kondisinya yang masih ada tanamannya ya dipanen, kalau tidak ada ya sudah. Tapi kalau semisal
eh kedepannya ya kita mau tanam lagi gitu aja kan kawan ya, karena ya sudah banyak yang mati sebagian besar, dan yang masih hidup ya kita panen, karena ini harga masih mahal kan kawan, lumayan 50.000 up. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, ambil positifnya, hikmahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.